Halo, selamat datang di channel Yukio Sanai. Kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah kamera yang cocok untuk para pemula di tahun 2022. Nah, pemula yang saya maksud di sini adalah orang-orang yang baru belajar fotografi atau baru terjun di dunia fotografi untuk pertama kalinya dan ingin membeli sebuah kamera yang baru. Nah, di sini perlu diketahui untuk membeli sebuah kamera yang baru itu pastinya ditentukan oleh budget yang kalian punya, kan? Berapa budget yang kalian punya untuk membeli sebuah kamera. Nah, sebenarnya banyak teman-teman yang bingung kamera apa yang cocok untuk para pemula di sini. Sebenarnya bisa ditentukan dari budget kalian yang punya. Misalnya kalian memiliki budget di rentang harga misal 5 juta sampai 10 juta. Nah, kalian di sana bisa memfilter kamera apa aja nih yang bisa dibeli untuk mempelajari ilmu fotografi lebih dalam gitu. Jadi kalian bisa memfilter kamera-kamera itu di bawah 10 juta pastinya kan, jadi lebih banyak dibandingkan kalian yang memiliki budget 5 juta. Jadi untuk memfilter kamera yang ingin dibeli itu pastinya lebih sedikit gitu ya. Nah, di sini kalian bisa membeli sebuah kamera yang baru maupun bekas di rentang harga segitu ya. Nah, jadi apa nih kamera yang cocok untuk pemula ya? Jadi sebenarnya kamera-kamera yang cocok untuk para pemula ini sebenarnya uh, harus memiliki ini ya. Kalau menurut saya itu memiliki mode manual atau manual mode gitu, yang kita itu bisa mengatur sebuah segitiga exposure. Nah, segitiga exposure itu terdiri dari shutter speed, kemudian ada diafragma, kemudian ada ISO. Nah, itu penting itu untuk mempelajari sebuah fotografi. Nah, kenapa begitu? Karena jika kalian memiliki sebuah kamera DSLR atau mirrorless itu dengan adanya mode manual kalian bisa mengeksplorasi dengan karya-karya kalian gitu ya. Misalnya di shutter speed kalian bisa mengeksplorasi sebuah kecepatan kan di sana, bisa menggunakan high speed atau slow speed yang menimbulkan foto itu berbeda dengan hasilnya ya kan, dengan menggunakan teknik slow speed atau high speed. Misalnya kalian menggunakan slow speed akan menghasilkan foto yang seperti apa gitu. Misalnya slow speed kalian gunakan untuk memotret panning atau memotret Milky Way atau memotret di malam hari gitu kan. Kemudian kalian bisa menggunakan teknik high speed dengan tentunya benda itu akan freeze gitu. Misalnya kalian memotret sebuah cipratan air, itu cipratan air itu kan freeze gitu. Kemudian kalian bisa mengeksplorasi menggunakan diafragma yang dengan adanya diafragma itu kalian bisa mempelajari sebuah ruang tajam ya. Ada ruang tajam sempit, ruang tajam luas, kemudian ada front ground, ada background itu. Jadi kalian bisa menentukan itu dengan misalnya nih menggunakan kamera Canon dengan lensa 50 mili dengan diafragma 1,8, kalian akan bisa mendapatkan background yang blur atau yang disebut bokeh. Mungkin kalian suka untuk yang pertama kali belajar fotografi dengan menggunakan lensa fix ya, lensa fix 50 mili di 1,8 gitu. Nah, kemudian ada juga ISO. Nah, ISO di sini kalian bisa mengatur ISO. Mungkin kalian memotret di tempat yang sedikit gelap atau dalam ruangan, kalian memerlukan ISO yang sedikit tinggi, mungkin di ISO 400, 800. Nah, tapi perlu diingat dengan menaikkan sebuah nilai ISO itu akan menimbulkan noise ya, noise itu. Noise atau bintik-bintik yang akan muncul di dalam foto itu gitu. Nah, berbicara mengenai mode kamera, model manual kamera ya. Yang kedua, yang penting itu juga adanya hot shoe ya. Hot shoe di sebuah kamera. Kalian bisa menggunakan flash atau mic gitu untuk yang kalian mungkin ingin menggunakan untuk video gitu kan ya. Kemudian juga banyak teman-teman yang bertanya bagusan mana DSLR atau mirrorless. Sebenarnya kedua kamera itu sama-sama bagus. Yang membedakan itu hanya adanya cermin yang di DSLR dan tidak adanya cermin di mirrorless. Nah, kata mirrorless sendiri kan mewakili
tanpa adanya cermin gitu ya. Dengan tanpa adanya cermin di mirrorless itu mengakibatkan itu sebuah kamera yang sebelumnya DSLR dengan cermin yang gede atau berat juga, di mirrorless itu tidak terjadi. Di mirrorless itu kameranya ringkas, tipis gitu, ringan, enak dibawa kemana-mana, atau juga lebih tidak memakan space gitu ya. Mungkin banyak orang-orang yang suka itu dengan mirrorless itu karena memang bobotnya ringan gitu dibandingkan dengan DSLR yang besar gitu kan. Nah, sebenarnya kamera itu kedua itu sama. Mungkin mirrorless memang lebih maju perkembangannya dibandingkan DSLR di tahun 2022 karena DSLR ini saat ini mungkin perkembangannya agak lambat atau mungkin tidak akan dikembangkan berikutnya, mungkin bergantian ke mirrorless gitu ya. Nah, tapi dengan mirrorless itu kalian itu akan mendapatkan kenyamanan ya untuk memotret tuh ya, ringan, tidak cepat capek ya tangan itu ya, dengan lensanya juga kecil gitu ya, berbeda dengan DSLR gitu ya, apalagi dengan kamera DSLR yang full frame gitu, pastinya lensanya juga akan ikut besar karena full frame itu sensornya besar, APS-C kan sensornya lebih kecil. Nah, mengenai sensor kamera ini mungkin nanti saya akan membuatkan kamera tersendiri ya, misalnya tentang sensor kamera full frame, kamera APS-C, kamera three-quarter itu ya yang ada di Lumix, misalnya Lumix GH5 itu mungkin nanti dibuatkan video sendirinya. Kemudian dengan kalian membeli sebuah kamera DSLR atau mirrorless, kalian kan bisa mengganti-ganti lensa. Dengan mengganti-ganti lensa itu kalian bisa belajar mengenai studi lensa gitu. Nah, kalian bisa menggunakan lensa zoom atau lensa fix. Nah, perlu diingat ini, teman-teman banyak yang salah mengartikan lensa fix. Lensa fix yang dikira teman-teman tuh lensa fix ya 50 mili aja gitu, bukan gitu. Lensa fix itu lensa yang tidak bisa di zoom ya, atau tidak bisa diatur gitu. Jadi hanya 50 mili atau 35 mili, 24 mili, 16 mili gitu. Jadi fix, hanya ukurannya itu focal length-nya hanya segitu saja gitu. Berbeda dengan lensa zoom yang misalnya basicnya di lensa kitnya Canon 1855 atau 18200 atau 24135 itu lensa zoom itu berbeda. Jadi lebih fleksibel. Nah, untuk kalian yang para pemula mungkin kalau begitu lebih baik membeli kamera yang bagaimana gitu ya, beli kamera body aja kemudian menambahkan lensa, atau sepaket ya yang body dengan kitnya gitu ya, dengan lensa kitnya gitu. Menurut saya misalnya untuk menghemat budget kalian, mungkin kalau misalnya budgetnya tidak lebih gitu ya, tidak banyak gitu, kalian bisa mengambil dengan paket yang body dengan lensa kit itu. Tapi kalau kalian tidak mempermasalahkan dengan budget, kalian terserah, bebas mau membeli kamera yang seperti apa sesuka kalian gitu kan ya. Kemudian di sini juga banyak teman-teman yang menanyakan, misalnya untuk pemula lebih baik Sony atau lebih baik Canon atau lebih baik Fuji gitu kan ya, kan banyak pilihan itu. Jadi kalian semakin bingung nih memilih yang mana gitu ya. Tapi kalau menurut saya untuk pemula ini, untuk yang user friendly ya, mudah digunakan, mudah dioperasikan itu di kamera Canon gitu, karena kamera Canon ini benar-benar mudah dioperasikan dengan menu-menu yang untuk pemula itu mudah dipahami gitu dibandingkan dengan kamera merek lainnya gitu ya. Tapi tergantung kalian juga, mungkin kalian lebih suka dengan Sony, dengan mirrorless gitu ya, dengan bodinya, bentuknya, atau dengan warnanya gitu kan. Itu tergantung kalian. Yang penting saya bilang tadi sebelumnya, untuk sebuah kamera untuk para pemula ini sebenarnya bisa memilih DSLR atau mirrorless, tetapi yang memiliki sebuah mode manual dan memiliki hot shoe gitu ya. Sebenarnya kalau
kamera yang untuk para pemula sebenarnya sama saja ya semuanya. Yang penting itu ilmu fotografinya, kalian mendalami ilmu itu menggunakan teknik-teknik apa yang saya sebutkan tadi, mungkin mengeksplorasi shutter speed, diafragma, kemudian ISO, kemudian bisa memainkan studi lensa itu ya, kemudian kalian bisa juga mempelajari sebuah studi cahaya gitu, ada cahaya apa, misalnya cahaya depan, cahaya samping, cahaya belakang gitu. Mungkin itu akan saya bahas di video-video selanjutnya gitu ya. Mungkin video kali ini cukup ya, sampai situ saja. Jadi kesimpulannya apa sih? Bukan apa sih, atau kamera apa yang cocok untuk para pemula gitu kan ya. Ya, yang pertama, untuk membeli kamera untuk pemula itu disesuaikan dengan budgetnya. Kemudian kalian menentukan DSLR atau mirrorless gitu kan, yang sesuka kalian, nyamannya apa gitu kan. Terus yang penting juga ada mode manual dan hot shoe. Tapi menurut saya sih semua mirrorless dan DSLR pasti ada mode manualnya, jadi itu tidak dipermasalahkan gitu kan. Juga kalian mungkin ingin membeli kamera itu sekalian nanti untuk ke ranah lebih profesional gitu, jadi kalian sekalian beli yang untuk profesional, jadi bisa dipakai untuk kerja nantinya. Atau mungkin Anda lebih memilih kamera yang mungkin yang lebih murah gitu, lebih standar gitu ya, tidak memiliki fitur, yang penting ada mode manual, ada hot shoe untuk bisa dipelajari, karena Anda digunakan hanya untuk hobi gitu ya, atau Anda hanya senang memotret gitu. Nah, itu bisa dipikirkan lagi, dipertimbangkan lagi gitu. Mungkin video ini sampai di situ saja. Nantinya saya akan membuat video-video selanjutnya mengenai dunia fotografi gitu ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like di bawah sini dan mengklik tombol subscribe untuk mendukung channel-channel kedepannya ya. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.